Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu jamil awliya wa syuhada salihin wal ulama'il 'amilin khususan sultan syaikhul qadir jilani wa ila jami'il kutub wa syari'a musannifiya wa ila man azazana ila al-muntaha syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urusan al-arwahi masyayikh mustadin yang berhanan masuk bagian urusan ilah usuha utul masyayikh ramah urusan ilah jamal utul bambang wa urusan ilah rohi badr salah sakun usuli mahuri yang usul Abi Hasan Asy'ari Nasya'abul Habis al-Masyayaqut al-Rasul Usul Syekh Imam Ahmad Ibn Al-Fayl As-Sakandari wa usuli wa furu'i wa usul ilah jami'i abaina wa mahadina وأجداد جدنا وقل علينا شيخنا وخصوصا إلى من فتح الدار ومن أقام رئيتهم ورؤساءهم شيخ لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 182 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzina waradulu ba'asyaihi bimusyahadati sifati kamali wa tahabbaba ila ibadihi bima asal min jazili in'amihi wa karim ahwali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thamratu dzalik, halaman 182, baris kedua dari bawah. Wa thamratu dzalika lan utawi wa mengkono asani niki nerangaken buahnya nek wong iku punya ainul basira, makom yang kedua. Wa samratu dzalika lam utawi wa menggono sani iku alaya beko ora tetefina dzalika ing dalam pandangan sira apa ma barang tastat ngitukan nyumin de sira ilahi marang mah wala malan ora barang tastak ngisukan ngerasa ayam sira kelawan mah kuwae nek wong niku enten ainul basira di hatinya. Di makam kedua, seseorang yang hatinya sudah wonten ainul basira, yaitu penyaksian mata hati, duanya wong niki tidak merasa nyaman nanggone makhluk, tidak bersandar nanggone makhluk, dan tidak merasa nyaman nanggone makhluk. Artinya tidak membutuhkan makhluk. Meskipun dino iku gak nyekel duit wis meneng ae,
Gak sampai dodol HP masalah. Gak foto. Gak sampai kadek lo HP. Wis gak foto makom ini. Yo hati merasa ngoten, gak usah golek ya UMKM. Gak foto. Bakak cair BLT jauh UMKM. Ini makom di sini. Lah nek kula jenengan cek foto UMKM, cek foto suntikan dana, ya itu sampai kene. Mbok makom di. Makom lho, korat karir. Jadi hati ini sudah enggak merasa nyaman, tidak bersandar sama makhluk, gak rumoso ayem, gak foto. Karena iki makome wali sik tingkat niku. Wali-wali abdal biasa ini. Karena itu sudah nurul iman ini. Ya apa butuh? Wong kerenteke ati ini kadang-kadang sudah. Jadi pandangan hatinya merasa tidak membutuhkan lagi, tidak bersandar dengan makhluk dan tidak merasa nyaman. Gak ayem lah, gak ayem, gak nentrem. Ya gak butuh jadinya. Krono di hatinya merasakan semua makhluk ini adalah Allah, wujudnya Allah, sifatnya Allah. Untuk awak dewi ini sudah merasakan ini adalah sifat asma'i Allah. Ngoten. Jadi sekarang butuh-butuhan ngoten. Maka Gusti Allah dawuh ngeten, barang siapa yang bertakwa, hati ini bersih. Nah, ini hadis qudsi ini. Allah sendiri. Barang siapa yang orang itu bertakwa, takwa itu sebagai hati ini bersih, ngelakoni apa yang disuruh dan menjauhi apa yang dilarangnya, maka orang itu pandangan matanya, tangannya, kakinya adalah aku, Allah. Ini sudah makom fana ini. Pandangan matanya, kakinya, tangannya itu adalah aku, Allah sendiri yang tahu. Dan aku izinkan orang ini mengucapkan kun fayakun. Nek uang sudah bertakwa, sudah di makom fana ini, pandangannya, tangannya, kakinya, semua yang ada dalam dirinya itu adalah aku, Allah ini hati kursi. Terus jangan bayangkan Allah itu duit tangan, duit mata, jangan. Kali sifatnya, asma'nya itu Allah. Karena fana orang ini sudah. Dan orang ini aku izinkan untuk berkata kun fayakun. Nyekel godong pun dadi duit, nyekel apa waktu pun dadi emas. Nah ngoten karepe. Nek pun ngeten iki lha apa butuh nang ngene niku? Enggak ada. Ini jenenge makom fana. Dan ini dia dirasakno. Kula jenengan belum sampai sini. Su'aul basirah sudah apik ya, ini sudah makom kedua. Wah. Lalu nek kula jenengan sudah tidak merasakan nyaman, tidak merasa napa ayem, fayatimul laka at-tawakkul. Nek uang sudah merasakan di makom ini, maka sempurna tawakalnya. Artinya ini benar-benar tawakal, masa wis dino iki aku urip yo alhamdulillah, aku dimatikan Allah hari ini yo, terserah Gusti Allah, tawakal. Ya ada nopo di pikiran itu kudu ini ini sepasang tok. Mbuh, aku nglakoni dina iki pokok ini. Wa tahwidulan sempurna pasrai, warridho lan ridho, wal istislamu lan tegese taslim. Ridho niku makom di atas sabar. Ridho niku makom di atas sabar. Lah sabar sendiri bisa merasakan sabar iku nek sudah nyabar-nyabarno. Sabar itu akan nopo niku merasakan sabar nek wis nyabar-nyabarno. Nek dereng nyabar-nyabarno dereng sampai sabar temenan. Nek pun sabar terus sabar akhirnya di makom ridho. Wal istislamu lan pasrah. Jadi makom kedua ini buwahe wong sing duwe ainul basirah, hatinya itu merasakan tidak nyaman, pokoknya tidak membutuhkan makhluk. Sempurna tawakali, tahwidu deh pasrai ridho sudah sempurna. Sampai Allah sendiri mengatakan, barang siapa yang takwa di makom ini, maka aku jadi tangannya, kakinya, pandangannya, ucapannya, dan aku izinkan
orang ini mengucap kun fayakun sebagaimana Allah mengucap kun fayakun sampai di makom ini. Bahkan ketika perang Badar niku Allah dawuh kan ngeten wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Jadi Kanjeng Nabi itu kan dikengken Allah mendet pasir, dikengken ngantemno. Lo yang ngantemno itu bukan Kanjeng Nabi, tapi adalah Allah. Walakinnallaha roma. Pasir diantemno tadi malaikat. Sing 173 kaum muslim bahagia musuhnya 3000 kalah kan ya 170 musuh 3000 itu kacar-kacir cuma dengan pasir. Wahai Muhammad jangan anggap awakmu sing ngantem itu walakin Allah lah itu digawe wong-wong nek nembak ning wis tipis dunia nek nembak manuk niku lho nah niku tungone niku sama Romai tanggung si titis ya teman-teman. Oh ya nek nembak tuh waladi terus ini waladilan kasifu waladilan utawi perkara waladilan utawi perkara yang kasifu kang buka apa aladi bisa lisi lawan su'a napa nur kang kaping telu. Sedangkan perkara yang membuka cahaya yang ketiga geniku hakul basiro iku adzatu zat al-muqaddasatu kang suci. Nek makom yang ketiga ini makomi para wali tingkat atas dan para nabi dan rasul. Nah, sing kedua tadi makom wali abdal, wali autad. Tapi yang ini yang hakul basiro cahaya yang ketiga ini adalah orang ini sudah memandang zatnya Allah. Zatnya Allah itu gimana? Jangan dibayangkan punya tangan, punya mata, jangan. Terus kasih dipikir bahwa ini. Tapi orang ini hatinya sudah melihat muka sawadat, muka dasar. Wasamru dalikalan utai menggono-menggono woi alfana ul kamil. Dirinya itu fana dengan sempurna. Alladzi huwa lijaul baqoi memperi makom baqo. Orang ini gini ku punya makom namanya makom bangkok dan ini dipunyai para nabi dan rasul ya. Kali wali-wali kafir, wali-wali tingkat atas. Nek di tingkat wali kan wali ghaus yang pertama ghaus cuma ada satu orang. Wali ghaus itu ada satu orang. Syekh Abdul Qadir Jilani, Abi Hasan Asyadili, Imam Syafi'i juga pernah jadi wali ghaus cuma sehari saja. Semalam saja Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i yang pakai ini loh, ya. Itu sehari mawon. Itu pun setelah sakit bertahun-tahun. Imam Syafi'i itu sakit lama ya, sampai nggak bisa bangun dari tidurnya, dari kasur ini. Dan ketika meninggal dia diangkat Allah menjadi wali ghaus semalam saja. Tetapi wali ghaus di Indonesia ini kok ada sampai berapa tahun itu? 40 tahun di Indonesia. Gini musim Syekh Abu Bakar As-Saqaf ini Pasuruan masak Gresik itu keturunannya dari Pasuruan keturunannya Abu Bakar As-Saqaf Pasuruan sama Gresik ini satu keturunan ini 40 tahun jadi wali ghaus sampai wali-wali doa Arab Yaman produk Indonesia jadi Indonesia ini masya Allah sama ya. Nek perkumpulan para wali ketika tiap tahun untuk Yaman itu Indonesia ini disegani wali ini karena dia memecahkan rekor 40 tahun jadi ketua wali sak dunia cuma satu orang yaitu As-Saqaf itu Abu Bakar As-Saqaf keturunannya ada di Pasuruan di Gresik ini cicitnya sing zadab niku As-Saqaf ini bahasa Indonesia As-Saqaf bahasa Arab As-Saqaf itu 40 tahun dan itu cuma ada satu orang setiap tahun. Yang kedua ini wali autad itu belum sampai sini mungkin karena saya belum pernah tanya kalau autad itu ada 4 ada 2 ya gantinya wali ghaus terus ini lagi ada 4 wali kutub ada 4 arah wali kutub.
Ini lagi ada wali abdal, ada 40 di antara Gusmi, Mbah Hamid itu wali abdal. Setiap tahun meninggal diganti satu. Gusmi meninggal ada yang ganti. Ketika di Gedongan Gusmi bilang enten, penggantiku sekarang masih bayi pas Gedongan. Berarti tahun pinten nih Pondok Gedongan? Tahun pinten ya? Ketika SMP niku SMA niku 93 sampai 97 niku. Itu bilang ngoten, penggantiku sekarang itu masih bayi. Ya kira-kira nek Gusmi itu 93, sekarang 2000 sudah besar penggantinya. Nah di Gusmi bilang penggantiku masih kecil sekarang. Jadi nek saiki 2000, di umurnya di sampai niku mawon 93 sampai 2000, berarti sudah dewasa orang. Ini wali abdal diganti, meninggal satu ganti, meninggal satu ganti. Wali Gaus meninggal, wali Autad munggah satu, kan kosong. Wali Kutub munggah satu, seterusnya seperti itu. Wali abdal munggah satu. Dan makom yang ketiga ini adalah untuk para nabi, rasul dan wali-wali akabir, wali-wali yang tingkat gaus minggu. Karena ini sudah melihat Allah itu nggak lupa makhluk, melihat makhluk tidak lupa Allah. Jadi ya Allah, ini sudah ini tahu bidzat, asma'i sifati zatnya sudah menyatu. Wasamdu dzalika al-fana'ul kamil wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Zakat itu ditarik ya, ngeten. Seorang yang makrifat kepada Allah ada dua jalur nih. Jalur murid yang koyok kula jenengan niku belajar salik ya, dari Nurul Islam, Iman, Ihsan. Nek zakat niku gila. Nah, langsung ditarik hatinya kali Allah, langsung ke hakul basiro, langsung makrifat. Hakul yakin atau hakul basiro. Jadi hak mata hati hak ya. Langsung sudah nggak usah su'aul basiro, nurul basiro, ainul basiro, langsung hakul basiro atau hakul yakin. Ngoten. Iku saja. Nggak usah belajar, masih kecil langsung ditarik. Ya kayak ini gua sing Abu Bakar Asy'aqaf yang di Gresik sekarang. Itu zadah gitu. Fana iya fana tentu fana. Malah di atas fana itu dia makom bangkok. Melihat makhluk Allah, melihat Allah tidak melupakan makhluk. Nek fana belum tentu melihat Allah. Masih hilang saja ini fana. Dan orang zadah itu sudah makom bangkok sudah. Melihat Allah yang makhluk, tidak melupakan makhluk, maksudnya melihat makhluk tidak melupakan Allah. Ini itu zakat. Mari ngoten. Sing kedua napa? Apakah ada thariqat yang hakul basirah? Boten enten. Tak bisa. Itu masih logika orangnya. Kula jenengan ke hakul basirah harus mulai soal basirah dulu. Merasakan Allah itu dekat. Nek sudah Allah dekat, merasakan Allah itu kula jenengan tidak ada. Setelah Allah tidak ada, merasakan Allah, ya kita itu maafkan. Dan hakul basirah harus tahap soal dulu, merasakan Allah dekat. Nek pun istiqomah merasakan kontak korup ya, koyok-koyok dekat sekali, akhirnya tadi kita tidak ada. Itu tuh istiqomah, nggak bisa ujuk-ujuk. Mari biasa langsung hakul basirah, buatan enten. Dan thariqat itu logika, pasti itu logika, tak merasakan dia. Aku itu tidak bisa. Seperti itu tadi. Ke hakul basirah harus merasakan su'aul basirah dulu. Setelah su'aul basirah beberapa tahun merasakan, akhirnya merasakan dirinya tidak ada. Itu merasakan loh Pak, merasakan. Enggak ada thariqat hakul basirah, langsung tidak ada. Ngoten. Nek enten gurune ngoten tidak ngajar ngoten. Dan itu bayang-bayang bisa tidak ada. Kadang-kadang kan ngomong tok, itu Tuhan, Allah ngoten. Dia logika mawon tidak merasakan. Ya, jadi makom hakul basirah itu harus tahap su'aul basirah, ainul basirah, hakul basirah. Ciri-ciri su'aul basirah merasakan Allah dekat.
sedekat Abdul Warid ini merasakan betul itu, tidak membayangkan. Ketika kalau jenengan merasakan Allah dekat, istiqomah terus, akhirnya kan dari mukorobang ya. Oh ternyata Allah itu tidak ada kita. Nah itu namanya makom ainul basiro, ketiadaan kita. Merasakan betul itu. Setelah ainul basiro merasakan bahwasanya kita tidak ada, merasakan terus akhirnya zat, tidak sifat asma lagi, zatnya Allah dan hakul basiro itu. Nggak bisa ujung-ujung langsung hakul basiro, langsung makrifat aja. Jadi ada tahapnya kan ya, ada ciri-cirinya. Buai seperti itu. Kalau ciri-ciri tidak ada, bohong berarti itu. Tidak basiro. Su'ul basiro itu merasakan dekat. Takarub. Artinya kating ini kan dilihat Allah. Saking dekatnya koyok-koyok dilihat Allah. Ketika merasa dilihat, akhirnya kita lebur. Fana kita. Oh, tidak ada diri kita. Setelah lebur istiqomah akhirnya tidak ada semuanya. Makom bakok. Aku kasih. Kayak ngoten. Dilihat aja ciri-ciri nih, Pak. Kan sudah ada bimbingannya dengan ngoten.